Weaver Labs, salah satu perusahaan besar di industri telekomunikasi ini sedang mengembangkan sebuah proyek bernama Cellnet, yang mana Cellnet adalah marketplace Web3 pertama untuk industri telekomunikasi, dan Cellnet didedikasikan untuk memfasilitasi transaksi jaringan penting seperti implementasi, sharing, penyesuaian resource, pembayaran, monetisasi, reporting, dan manajemen. Dan token Adeno diciptakan sebagai token asli dalam model bisnis telekomunikasi ini. Adeno menawarkan banyak keunggulan, antara lain mekanisme pembayaran yang fleksibel, manajemen infrastruktur, monetisasi penggunaan jaringan, pengukuran aset, pemilihan SLA, voting, dan pembuatan proposal. Dan saat ini token Adeno akan segera memasuki masa presale, jadi jangan buang kesempatan emas ini. Silakan langsung kunjungi websitenya, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Token Adeno akan menjadi token yang sangat revolusioner dan mendorong desentralisasi ekosistem baru untuk industri telekomunikasi. Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari teman-teman. Dan saya berharap semoga kita semua bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, di sini lagi rame banget ya untuk meme coin. Di video kali ini mungkin saya akan bahas sedikit ya terkait update tentang PP Coin teman-teman. Karena kemarin ya di video saya yang sebelumnya itu saya sudah membahas tentang analisa PP Coin untuk lonjakan dalam waktu dekat teman-teman. Dan sepertinya untuk hari ini PP Coin sedang melonjak tinggi ya teman-teman. Dan tentunya saya ucapkan kepada kalian semua ya yang sudah take profit, happy cuan ya. Ya saya berharap kalian tidak take profit semuanya ya. Karena kalau tidak take profit semua nanti masih ada sisa, supaya nanti kalau pas harganya lagi turun lagi, ada potongan harga lagi, kalian tetap bisa keruk lagi teman-teman. Dan selain itu tentunya untuk kalian bisa double profit teman-teman. Oke, jadi setelah kenaikan PP Coin dalam satu malam ini ya, dalam satu hari terakhir ini, kemudian yang jadi pertanyaan adalah what's next? Apakah dia akan ngedam lagi ataukah dia akan ngepam lagi teman-teman? Mungkin di video kali ini saya akan bahas ya tentang hal itu teman-teman. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan update market terlebih dahulu ya. Kalau kita ngelihat kondisi market saat ini memang sudah ada recover terutama dari Bitcoin. Di sini Bitcoin sudah ada kenaikan dalam satu hari terakhir ini di 3,5% lebih ya teman-teman, atau di 3,67%. Dan harganya sudah mau menuju ke 60.000 lagi. Ya mudah-mudahan ini sudah selesai ya fase konsolidasinya, dan mudah-mudahan di minggu pertama bulan Mei ini menjadi titik lonjakan yang baru teman-teman untuk Bitcoin. Dan kemudian di sini teman-teman ya, karena kenaikan Bitcoin ini juga tentu berimbas kepada koin-koin yang lain atau kepada altcoin teman-teman. Di sini rata-rata untuk market cap ya, di sini ada kenaikan memang sebesar 3,89% atau sekarang nilainya di 2,24 triliun dolar teman-teman. Dan kemudian untuk dominasi Bitcoin tetap masih di situ, masih di 50% lebih ya, masih sangat kuat. Dan kemudian untuk Ethereum teman-teman di sini sudah balik lagi ke 3.000-an dolar ya. Kalau kita melihat ada kenaikan sebesar 3,3% selama satu hari terakhir ini. Dan kemudian untuk meme coin teman-teman, di sini meme coin rata-rata pada hijau semua ya, sudah pada raise up kembali, sudah pada recover teman-teman di satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat di sini untuk market cap-nya sendiri ada peningkatan sebesar 8,5% teman-teman. Dan di sini nilainya mencapai 48 miliar dolar lebih. Dan di sini volume tradingnya menurun teman-teman, di sini 14% ya, penurunannya 14,5%. Berarti di sini indikasinya bisa jadi rata-rata pada nge-hold teman-teman. Dan di sini saya mau bahas untuk PP Coin teman-teman. Di sini PP Coin harganya sudah di 79112 dengan 50 di belakang koma ya teman-teman. Dan ini meningkat sebesar 17% lebih dalam satu hari terakhir. Dan kenaikan ini membuat di satu minggu terakhir ini ada peningkatan sebesar 5,77%. Dan kalau kita analisa apa sih penyebab kenaikan PP Coin di satu hari terakhir ini teman-teman? Di sini ada satu postingan teman-teman, di sini pergerakan signifikan untuk PP Coin. Kalau kita ngelihat di sini untuk platform analis data ya, Spot On Chain mendeteksi bahwa seekor paus yang dikenal dengan dompet ini teman-teman, addressnya kemarin itu membeli 331 miliar lebih token PP teman-teman, atau senilai 2,24 juta dolar. Dan dia membeli ini di Binance ya teman-teman, di exchange Binance. Dan kemudian teman-teman, investasi ini sangat penting karena penggunaan alamat deposit oleh paus yang menunjukkan bahwa mereka adalah investor cerdas yang menjual semua aset uni mereka sebelum harga turun, sehingga menghasilkan keuntungan. Dan selama 3 hari terakhir ini paus telah menarik total 660,7 miliar token PP senilai 4,5 juta dolar lebih dari bursa Binance dan MEXC. Aktivitas ini menunjukkan keyakinan jangka panjang paus terhadap PP Coin dan ekspektasi kenaikan harga. Nah ini sinkron ya teman-teman dengan setelah ada penarikan yang sekian banyak ini, kemudian di sini kalau kita ngelihat ya trading volumenya menurun. Dan saya rasa teman-teman di sini ada indikasi bahwa meme coin ini lagi di hold, jadi menunggu momen yang tepat untuk dibuang teman-teman. Dan kalau kita ngelihat khususnya untuk PP Coin ya, di sini saya coba nganalisa sedikit teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat grafik ini teman-teman yang ada di layar kalian, setelah kemarin dia turun ya teman-teman, menunjukkan
dengan flag bearish. Kalau kita ngelihat mulai dari tanggal 14 Maret ya teman-teman, atau tepat di situ ATH-nya, kemudian pergerakannya ini mengalami tren penurunan teman-teman sampai di tanggal 12 April kemarin. Dan kalau kita ngelihat sendiri teman-teman, selama 1 bulan lebih penurunannya, kalau kita ngelihat di sini penurunannya mencapai di all time low-nya teman-teman, itu penurunannya ada 64%. Tapi setelah itu teman-teman, di sini kemudian ada pergerakan sideways dan kemudian di sini ada bouncing teman-teman. Bouncing mulai dari tanggal 18 April kemarin. 18 April itu dia mulai bouncing teman-teman, naik perlahan-lahan sampai di tanggal 24 tepatnya itu ada kenaikan sebesar 77%-an kira-kira. Dan juga kemudian di sini teman-teman dia sudah menembus juga titik resistensinya ya di harga 726 ya teman-teman, dan kemudian PP pun sudah melampaui titik resistensinya ya teman-teman. Resisten paling kuat di 724 teman-teman, dan kemudian masih cenderung sideways juga walaupun ada koreksi sedikit teman-teman, tidak terlalu dalam ya, sekitar 15%-an di tanggal 30 April kemarin. Tapi mulai awal bulan Mei ini dia mulai bouncing lagi teman-teman, mulai naik lagi, dan kemudian dia sudah melewati titik resistennya lagi ya teman-teman di 722 ini. Kemudian di sini yang menjadi PR adalah untuk titik resisten yang selanjutnya teman-teman. Otomatis yang 722 ini sudah menjadi support yang baru ya, dan kemudian titik resisten yang selanjutnya adalah di 80 teman-teman dengan 50 di belakang koma. Dan ini merupakan titik resisten yang paling kuat kalau menurut saya. Dan mungkin skenarionya adalah seperti ini. Kalau misalnya dia berhasil melewati titik resistance yang paling kuat ini dalam waktu dekat, otomatis untuk kill zero nanti akan lurus-lurus aja teman-teman. Kemungkinan besar dalam waktu dekat dia akan ke sana. Tapi kalau misalnya dia tidak bertahan di sini dan dia bisa turun di bawah level supportnya yang ini teman-teman di 722, kemungkinan besar juga nanti trennya akan bearish teman-teman. Jadi mungkin seperti itu ya skenario selanjutnya teman-teman. Dan tentunya teman-teman untuk mengharapkan rally bullishnya PP Coin di sini ada faktor lain juga ya teman-teman. Saya berharap banyak sama Bitcoin ya teman-teman, mengingat dominasinya yang tinggi, karena terus terang di sini harganya 59.000 ya, dan saya merasa ini dalam waktu dekat Bitcoin akan ngepam lebih tinggi, dan kemungkinan ya Bitcoin ini bisa mencapai di 62.000-nya. Dan misalnya kalau betul ya teman-teman Bitcoin bisa mencapai 62.000 lagi, saya rasa untuk rally bullishnya PP Coin ini tidak akan terlalu bermasalah teman-teman. Untuk ngepam lebih tinggi lagi saya rasa akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya dengan skenario terbaliknya. Kalau misalnya Bitcoin ini mengalami penurunan yang cukup tajam, saya rasa PP Coin ini juga akan terimbas, alias rally-nya kemungkinan akan bearish teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru untuk kalian, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Tapi sekali lagi saya tekankan ke kalian semua ya, bahwa cryptocurrency itu bukan cuma sekedar candlestick teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar grafik. Di sini good news or bad news sangat berpengaruh, sangat berdampak banget terhadap kenaikan atau penurunan harga. Jadi buat kalian semua tetap strongly recommended do your own research teman-teman. Tetap lakukan riset mandiri. Jangan sampai keputusan kalian untuk investasi nanti berujung di penyesalan. Mungkin kira-kira segitu aja ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke teman-teman, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.